Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Aisyata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fis sholati falyarqud hatta yadhhaba anhun naumu fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Artosipun an Aisyata utawi hadis menika bersumber saking Aisyah anan nabiyya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza na'asa nalikane wis ngantuk sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fi sholati yaiku ngantuk ing nalikane salat fal yarqud mongko supaya turu sapa ahad hatta yadhaba sehingga ilang anhu sangka ahad annaumu yaiku ilang apa rasa ngantuk fa inna ahadakum mongko sak temene salah sijine sira kabeh idza shala nalikane salat sapa ahad wa walan utawi ahad iku naisun ngantuk la allahu boleh jadi ahad yadhabu bermaksud sapa ahad yastaghfiru maca donga istighfar sapa ahad faya suba namun yang terjadi malah mencaci maki sapa ahad nafsahu terhadap dirinya sendiri. Terjemahannya bersumber dari Aisyah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu ngantuk dalam sembahyang, maka hendaklah dia tidur dahulu sampai hilang rasa ngantuk itu. Sebab apabila salah seorang dari kamu sembahyang dengan ngantuk, maka bisa saja dia bermaksud berdoa, akan tetapi yang terjadi dia malah mencaci maki dirinya sendiri. Penjelasan hadis menika kula paringi judul inggih menika judul ngantuk di saat melakukan sembahyang. Jadi ngantuk itu ada yang di luar sembahyang, ada pula ngantuk tapi pada waktu sembahyang tapi ngantuk. Loh. Terus apa ana kira-kira wong sembahyang banjur ngantuk? Ana ta kira-kira wong sembahyang dadak ngantuk? Sebab hadis menika mbakas masalah ngantuk dalam sembahyang berarti ya ana wong sembahyang tapi ngantuk. Rupine hal menika perlu dipun kaji dalam ilmu fikih supados sampean sedaya menika saged ngerti lan saged memahami status salat yang dilakukan dalam situasi ngantuk. Apakah sholatnya itu masih perlu diteruskan ataukah sebaliknya sholatnya itu harus diberhentikan? Nah, saudara-saudara, sekarang kita harus kembali kepada eksistensi sholat, bahwa di dalam sholat itu ada gerakan sholat, yaitu gerakan takbir, gerakan ruku, gerakan bangun dari ruku,
gerakan sujud, gerakan bangun dari sujud, gerakan duduk tahiyat awal, gerakan duduk tahiyat akhir, dan gerakan salam. Itulah gerakan-gerakan yang terjadi, yang pasti kita lakukan di dalam sholat. Semua gerakan-gerakan sholat yang saya sebutkan di atas pada waktu sholat itu harus kita lakukan dengan situasi alam sadar. Nah, kemudian setiap gerakan dalam sholat itu harus dibarengi dan harus disertai dengan bacaan doa-doa sholat. Pada waktu kita membaca doa-doa sholat, pada waktu kita membaca doa-doa sholat, itu pun harus dilakukan dengan situasi alam sadar pula. Situasi alam sadar artinya situasi yang tidak ngantuk ketika kita itu sholat. Dan kalau kita itu ngantuk ketika sholat, berarti ada jalur yang putus, yaitu jalur komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak bisa nyambung gara-gara ngantuk. Maka apabila sampean mengalami situasi dan kondisi yang seperti ini, yakni ngantuk dalam sembahyang, maka kata Nabi SAW, lebih baik sampean menghentikan sembahyangnya, lalu tidurlah dulu, dan seusai bangun dari tidur, silakan sembahyangnya itu baru dilanjutkan kembali. Dari sini saya dapat memaknai, oh nek ngono berarti sembahyang itu harus dilakukan dengan alam sadar. Sembahyang itu harus dilakukan dengan penuh konsentrasi, dan sembahyang itu tidak boleh ngantuk. Sembahyang itu harus dilakukan dengan penuh kemantapan hati. Dengan kata lain, sembahyang tidak boleh ngantuk. Kalau ngantuk, sembahyangnya tidak boleh diteruskan. Sebab ngantuk itu bisa merusak isi sembahyang. Saudara-saudara, kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Kami akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.